Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, pernah nggak dengar istilah hilirisasi? Nah bagi teman-teman yang belum tahu, hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi atau produk jadi. Intinya adalah memberikan nilai tambah pada suatu produk. Nah kali ini menariknya di Kabupaten Temanggung ada hilirisasi produk dari sebuah limbah daun nanas. Menarik bukan? Nah daripada teman-teman penasaran, kali ini kita sudah ditemani oleh Direktur PT Serat Nanas Indonesia, Ibu Ida Sejati. Kita berikan aplaus teman-teman semua. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kesibukannya lagi apa ini Bu? Kesibukannya ya berkaitan sama nanas ini. Pokoknya semuanya tentang nanas gitu ya Bu ya. Oke. Serat nanas. Oke, ini displaynya sudah lengkap sekali Bu. Kita akan ngobrol santai tentang ini Ibu bawa produk apa aja. Oke. Nah sekarang berbicara tentang ide Bu ya. Tadi kan kita sudah memberitahu teman-teman tentang hilirisasi produk. Nah sebenarnya ide hilirisasi ini seperti apa sih Bu? Ide hilirisasi itu ketika ini kan sebenarnya dulu saya tahun 2018 ya, itu ikut sebuah workshop ya. Nah dari situ tuh mentornya memberi tantangan gitu. Jadi kita berkelompok 5 orang untuk membuat sebuah bisnis baru di luar bisnis kita masing-masing. Nah waktu itu tercetus karena saya dapat proposal dari salah satu dosen untuk serat nanas ini gitu. Ya, jadi waktu itu ya udahlah kita berlima, akhirnya kita bikin usaha itu dengan salah satu dosen tersebut yang beliau penelitian tentang serat nanas. Nah setelah kita kumpul modal, kita bikin pabrik ya, kita bangun pabrik, kemudian kita beli peralatan dan lain sebagainya. Ternyata di tengah jalan itu kita mandek. Ya jadi idenya ternyata beliau itu masih tahap penelitian. Jadi begitu kita mau buat untuk skala industri itu nggak bisa, gitu loh. Jadi itu masih ilmunya masih belum sempurna komplit, ya gitu. Akhirnya pabrik itu mangkrak 2018. Nah akhirnya teman-teman saya berempat itu mundur gitu loh. Wah nggak sanggup karena kita memang waktu itu kita invest tapi kita tidak tahu tidak tahu ilmunya gitu. Nah dari 4 orang itu mundur, terus saya bilang kalau kita mundur kayaknya mundur semua itu kayaknya kita akan mengalami kerugian yang besar, karena dari 5 orang itu kan kita bisa ngumpul hampir 1 M lebih lah untuk untuk modal awal itu, tapi kan itu mangkrak semuanya jadi tidak bisa sama sekali. Nah ini saya berazam 2019 awal ya, saya ingat itu 1 Januari 2019 itu saya bilang ke teman-teman saya, jadi bismillah saya akan teruskan ini. Jadi saya akan bagaimana supaya berproses supaya bisa gitu loh. Jadi daun nanas itu bisa menjadi kapas, bisa menjadi benang dan menjadi kain. Itu gitu loh. Walaupun saya mau besar, saya nggak ada ilmunya sama sekali gitu. Minimal saya bilang gini, minimal kalau kita bisa balik modal ya itu alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ya jadi amal jariah lah ya. Jadi ilmu itu nanti saya sebarkan karena memang bermula dari sini kan gitu. Akhirnya ya udah oke. Akhirnya saya mulai melangkah. Nah dari situ, dari melangkah itulah ternyata di Indonesia itu belum ada orang yang ahli di situ tuh belum ada. Jadi saya sudah keliling kemana, masuk ke balai besar lah segala macam, ke universitas-universitas yang memang konsen di serat nanas ini, tapi tidak ada. Jadi saya nol besar. Akhirnya ya udah saya terus melakukan riset ya, terus waktu itu semuanya dengan modal sendiri. Nah itu ternyata banyak yang menarik dari situ, karena tuh saya kan riset tentang buahnya, karena di daun nanas ini masih mentok ya, saya riset di buahnya kan. Jadi di proses kaleng, proses frying segala macam ya alhamdulillah kita bisa kan gitu. Kemudian tahun 2004 ya, itu ada angin segar ketika salah satu dosen di universitas swasta di Surabaya itu tahu aktivitas saya. Kemudian beliau ibaratnya merangkul terus akhirnya saya diperkenalkan oleh salah satu profesor dari Taiwan
yang kebetulan sahabat beliau. Nah, datang, beliau ternyata ahli di serat nanas ini. Dia dan sudah diakui oleh dunia bahwa beliau memang ahli di bidang itu. Ya, akhirnya saya ketemu, kemudian diberikan semacam kita ketemu, kemudian sharing segala macam. Nah, 2004 ya. Saya ingat itu bulan Maret 2004. Nah, dari situ saya punya gambaran, karena kan kemudian dikenalkan dengan salah satu perusahaan di Jepang juga yang sudah memproduksi serat nanas ini sampai menjadi kain ya, sampai menjadi produk. Nah itu, dari situ bermula dari situlah saya berarti harus begini gitu. Akhirnya 2004 itu saya sudah bisa membuat benang, kapas, kemudian benang dan sebagainya, sehingga mulai dari sekarang sampai sekarang gitu ya, kita terus berkembang sampai akhirnya kita bisa menjadi kain, bisa menjadi macam-macam kan gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini yang kita lihat di display ini untuk contoh-contoh hasil dari karya Ibu ya? Iya. Ini dari benangnya, kalau boleh tahu ini apa Bu yang sebelah sini? Itu serat kasar. Serat jadi kasar, dari daun nanas, kemudian diekstraksi menjadi serat kasar. Oke, kalau di sebelah sana berarti serat ini kapasnya. Kapasnya gitu ya. Oke. Kapasnya. Nah Bu, kita penasaran Bu, kenapa Ibu sangat concern untuk mengolah daun nanas? Karena kalau kita tahu kan pada umumnya masyarakat pada umumnya itu kan hanya dibuang saja Bu, gitu. Itu kenapa itu Bu? Saya itu pernah baca ya tahun 2000 berapa saya lupa. 2023 atau berapa ya saya lupa. Itu ada satu ada berita di mana harga nanas itu turun. Oke. Kemudian sampai di bulldozer karena upah untuk memetik dengan harga nanasnya itu tidak sebanding. Ini kan di bulldozer ya. Nah itu membuat saya punya sebuah keinginan lebih gitu loh, di mana petani itu harus bisa mendapatkan hasil selain bukan hanya dengan penjualan buah, tapi bisa dari bahan yang lain. Salah satunya dari daun ini gitu loh. Nah, kalau saya bisa selesai dengan uji coba ini menjadi dari daun menjadi benang atau bisa menjadi kapas. Nah, ini kan otomatis nanti daun ini kan akan laku. Jadi petani bisa mendapatkan pendapatan selain dari buah, bisa dari daun. Jadi ketika nanas itu harganya jatuh, mereka bisa mengandalkan dari pendapatan dari daun. Gitu. Nah, itu kalau tidak salah sekitar tahun 2022 ya, itu saya baca seperti itu. Dan kalau Ibu melihat sebenarnya gimana sih ketersediaan bahan baku daun nanas ini kalau untuk di Temanggung khususnya dan Indonesia ini? Kalau di Temanggung itu sayangnya memang belum ada ya di Temanggung, tapi saya berharap sekali pemerintah Kabupaten Temanggung ini mungkin bisa serius untuk meneliti bagaimana nanas ini menjadi tanaman alternatif di Temanggung. Karena menurut saya cuacanya itu sangat mendukung. Jadi iklim di Temanggung itu sangat mendukung, karena kan hampir sama dengan di Kediri atau di Subang kan hampir sama ya. Kemudian tanahnya juga saya lihat mungkin sepertinya cocok gitu untuk tanaman nanas. Dan tanaman nanas ini kan hampir semuanya kan bisa diolah menjadi produk gitu. Jadi petani akan mendapatkan poin plus kalau ketika menanam nanas gitu. Nah, itu saya juga itu salah satu kalau bisa pemerintah Kabupaten Temanggung berminat gitu ya untuk mengembangkan nanas di Temanggung, itu akan sangat luar biasa menurut saya, karena kan teknologinya sudah ada. Berarti sebenarnya ini juga bisa menjadi potensi juga bagi masyarakat dan petani ya Bu ya. Selain komoditas, kalau Temanggung kan yang diunggulkan misalkan tembakau, ada kopi. Ternyata kalau dilihat dari kontur tanah dan juga iklimnya itu mendukung sebenarnya untuk di nanas ini ya Bu ya. Iya, sangat mendukung. Oke. Nah, sekarang kita penasaran Bu, kita akan bicara soal lebih ke teknisnya ya Bu. Nah, sebenarnya bisa Ibu ceritakan Bu, gimana sih sebenarnya dari mulai dari limbah daunnya itu bisa menjadi produk-produk seperti ini, misalkan ada kapasnya, ada benangnya, menjadi bahkan kain ini Bu, macam-macam ya produknya. Iya. Jadi itu prosesnya memang panjang ya, tapi jadi kami mengkategorikan menjadi dua proses ya. Yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat itu pengolahan dari daun nanas menjadi serat kasar. Nah, itu kita mengkelompokkan menjadi domainnya masyarakat. Jadi petani gitu ya. Jadi petani itu bisa mengupayakan itu. Kalau yang sekarang itu alat yang ada adalah bisa dengan manual ya, bisa direndam. Kemudian setelah itu dikerik, itu tanpa alat ya, itu bisa. Kemudian yang kedua itu dengan alat ya, pakai namanya alat dekortikator.
Tapi yang ada sekarang itu kan yang ada itu masih berat ya, yang ditarik-tarik gitu kan berat. Itu kurang ramah terhadap perempuan. Jadi kami sedang mengembangkan peralatan untuk dekortikator otomatis supaya daun nanas itu tinggal ditaruh, kemudian nanti sudah keluar sudah menjadi serat kasar. Serat kasar gitu ya. Dan itu kan bisa kapasitasnya bisa besar. Oke. Gitu. Oke, nah ini menarik Bu. Kalau kita melihat itu kan dari prosesnya ya Bu. Iya. Ya. Nah, ketika kita olah menjadi bahan misalkan kain-kain seperti ini kan ada macam-macam Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, ini jadi apa aja ini Bu? Oh ya, kalau jadi setelah tadi ya domain dari petani itu ada dari daun menjadi serat kasar, itu domain petani. Oke. Kemudian kita memang menganjurkan nanti petani untuk membuat koperasi atau kelompok ya. Lalu mungkin seperti sekarang sudah ada koperasi merah putih, nah itu kan lebih mudah lagi. Nah berkelompok di situ nanti untuk mengolah menjadi kapas. Dari serat kasar itu diolah menjadi kapas. Nah itu domainnya adalah domain kelompok atau komunal gitu, atau koperasi kalau lebih bagusnya itu koperasi. Nah dari koperasi itulah nanti bisa setor ke kita. Kami dari PT Serat Nanas Indonesia itu siap untuk menampung kapas dari daun nanas itu. Tentunya dengan arahan kami ya, karena teknologi yang kami punya itu teknologi kami. Jadi nanti kita juga akan mengadakan pelatihan sampai menjadi kapas ya, seperti yang kemarin kami lakukan yang pertama kali pelatihan pertama di Indonesia untuk pembuatan kapas. Nah itu hasilnya nanti kami yang membeli. Oke. Kalau dari sisi teknis Bu, Ibu sering menemukan kesulitan tidak Bu dalam pengolahannya itu Bu? Ya kalau kesulitan banyak Pak, karena saya aja sampai 6 tahun ya. Sampai 6 tahun. Jadi 6 proses tahun. riset sampai dengan ini membutuhkan waktu 6 tahun. Iya, itu jadi ada satu proses namanya biodegamming. Nah itu biodegamming saya sangat lama untuk mengembangkan itu, sampai saya baru bisa ketemu itu setelah saya ketemu sama Prof. Billy itu. Oke. Nah itu saya jadi baru saya paham gitu. Kemudian hasil dari biodegamming itu seperti apa idealnya. Karena kan tadinya kan baru berangan-angan ya, itu harusnya begini. Nah itu baru tahu setelah saya ketemu dengan beliau, kemudian diberi ilmunya. Nah saya baru paham, oh ini harusnya seperti ini. Nah itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke tahap itu gitu. Oke, luar biasa. Berarti dari mulai proses riset sampai dengan sekarang itu memang bukan hal yang instan ya Bu ya? Enggak, itu 6 tahun ya, 6 tahun. Luar biasa. Oke teman-teman semua, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke obrolan yang lebih seru lagi. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Kembali lagi bersama kita di Kepoin Yuk. Yuk. Oke. Masih di episode PT Serat Nanas Indonesia. Nah, Bu Ida, kita tadi sempat riset katanya pengolahan limbah daun nanas ini konsepnya zero waste. Nah, itu benar nggak, Bu? Iya. Berarti yang diolah adalah limbah. Oke. Jadi daun nanas itu merupakan limbah. Berarti memang di masyarakat pun tidak terpakai gitu ya Bu? Tidak, karena untuk pakan ternak juga tidak bisa karena masih ada seratnya. Kemudian hanya ditumpuk aja dan itu mengganggu ini ya, mengganggu lingkungan gitu. Karena dibusukkan pun juga susah. Oh susah jadi ya, agak Bu, ya? lama. Jadi mungkin biasanya ditumpuk sampai kering baru kemudian dibakar. Oh kalau dibakar tentunya ada emisi juga ya Bu ya? Itulah emisinya yang banyak. Nah, Oke. karena seperti itulah makanya kita mengolah daun nanas itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Bernilai ya, berarti secara ekonomis. ada juga kontribusinya untuk lingkungan sebenarnya Iya. Bu, ya. Oke, nah ini menarik sekali. Oke, nah kita akan bertanya terkait sisi potensi ya Bu. Kalau Ibu melihat seberapa besar sih Bu sebenarnya potensi serat nanas ini ke depannya gitu Bu?
Kalau saya melihatnya ya, melihatnya kemudian tren kecenderungan sekarang itu apalagi untuk tekstil itu kan ya sustainable ya. Nah ini kan kalau serat nanas ini sangat memenuhi. Kemudian dari pengolahannya itu sebenarnya juga nanti bisa diolah menjadi banyak macam selain sebagai diambil seratnya. Nah sisa dari daun nanas yang sudah diambil seratnya itu bisa untuk pakan ternak bisa. Kemudian bisa dikeringkan juga untuk kosmetik. Oh bisa jadi juga sudah, ya Bu ya? Jadi ada beberapa permintaan dari luar itu dengan ukuran tertentu ya, dikeringkan dari setelah diambil seratnya kemudian dikeringkan, kemudian nanti digiling. Nah itu juga sudah banyak permintaan. Oh berarti bisa dibilang ini nggak ada residunya ya Bu ya, karena setiap bagian dari pengolahan itu ada yang jadi seratnya dipakai dan lain sebagainya. Iya, ya. Bisa. Kalau kita membandingkan dengan bahan-bahan kain lainnya, kan ada macam-macam Bu. Ada misalkan dari kapas, sintetis, linen gitu. Sebenarnya apa keunggulan dari material daun nanas ini Bu? Serat nanas ya. Iya. Jadi kalau serat nanas itu keunggulannya itu dicampur dengan bahan apapun dia akan melembutkan. Melembutkan. Ya, gitu jadi ya, akan menjadi lebih lembut, dipakai lebih nyaman, kemudian adem. Oh. Ya jadi kalau apa kita campur katakanlah dengan polyester gitu ya. Nah itu panasnya itu bisa dikombinasi dengan nanas sehingga menjadi lebih dipakai lebih nyaman dan adem. Gitu. Makanya ada brand yang bisa bisa diambil dengan ketika memanfaatkan serat nanas ini menjadi anti UV gitu. Karena memang dipakai ini itu menjadi adem. Adem. Berarti cocok sekali untuk iklim Indonesia ya Bu ya? Ya sangat cocok. Kita juga penasaran nih Bu, berarti dengan adanya PT Serat Nanas ini juga itu membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia Bu ya? Insya Allah ya, karena itu memang apalagi ya Indonesia itu kan tadi saya belum menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki luas lahan nanas nomor 3 di dunia yang terluas itu ya. Berarti sebenarnya untuk produk bahan baku ini tuh sebenarnya sangat potensial ya Bu ya? Sangat melimpah sebenarnya, dan kan nggak perlu menanam kan, tinggal ngambil aja. Iya, karena memang sudah ada dan yang cocok. Pokoknya ya kan nanas yang diambil, sementara daunnya ini kan hanya sebagai limbah pertanian. Nah itu kan kita tinggal ambil sebanyak-banyaknya bisa kita olah. Menarik sekali. Nah, kita akan berbicara tentang bentuk kerjasama Bu. Nah, selama ini apakah itu dengan sesama industri misalkan, atau mungkin dengan pemerintah daerah, itu sudah ada bentuk kerjasamanya belum Bu? Kalau sampai sejauh ini kita belum, tapi kita sudah mulai penjajakan ya dengan beberapa daerah penghasil nanas itu kita sedang penjajakan. Kemudian kalau yang saat ini ya kita lakukan kerjasama dengan koperasi. Ya koperasi ada di Sumatera Selatan itu di Prabu Mulih, kita ada kerjasama di situ untuk pengembangan serat nanas ini. Kalau untuk saat ini untuk pangsa pasarnya itu kemana aja Bu untuk produk-produk Ibu saat ini? Kalau pasar serat nanas itu otomatis lebih banyak ke luar ya. Ada beberapa negara yang memang mereka sangat berminat dengan serat nanas ini. Gitu. Tapi karena kita juga masih proses ini ya mengkalkulasi berapa yang kemampuan kita produksi, kemudian berapa yang bisa kita serap dari petani. Nah ini kita masih dalam proses itu. Tapi kalau kepeminatan ya insya Allah sudah ada beberapa yang sudah tertarik. Berarti ini juga sebenarnya bernilai ekspor juga ya Bu ya? Sangat ya. Karena kemarin kita juga sudah dihubungi oleh salah satu brand ternama di internasional ya, secara internasional. Nah, itu kita diminta untuk mengajukan produk yang sesuai dengan mereka tapi berbasis serat nanas. Nah ini teman-teman semua wajib kita dukung nih, semoga produknya Bu Ida bisa go internasional ya Bu ya. Amin. Nah Ibu, terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, nah apa sih Bu sebenarnya harapan Ibu dan juga mungkin pesan ke masyarakat terkait produk Ibu ini kan sangat potensial sekali ya Bu ya. Mungkin bisa Ibu sampaikan baik ke mungkin pemerintah setempat dan juga ke masyarakat. Silakan. Kalau harapan kami adalah terutama mungkin kabupaten kota yang memiliki lahan nanas ya, mempunyai perkebunan nanas itu kami menghimbau untuk lebih aware dengan aset, karena memiliki kebun nanas itu merupakan aset yang luar biasa. Selain bisa nanasnya sendiri bisa diolah menjadi banyak macam ya, kemudian daun nanasnya sendiri sebenarnya juga memiliki potensi luar biasa. Sayangnya ini memang belum banyak pemerintah kabupaten kota yang serius atau mungkin malah
belum paham, belum ngerti, belum aware ya. Nah itu jadi saya ke depan itu saya sangat berharap bahwa kabupaten kota yang memiliki lahan nanas bisa bekerja sama dengan kami untuk pengolahan serat nanas ini dari mulai hulu sampai ke hilir, karena alhamdulillah kami sudah memiliki teknologi itu dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga terkait ya, terutama perusahaan yang kita memang mengembangkan untuk sampai ke produk hilir gitu. Dan kita bisa pasarkan itu sampai seluas-luasnya. Oke, baik teman-teman semua, luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu potensi yang wajib kita dukung teman-teman semua. Baik Ibu Ida, terima kasih atas waktu yang diberikan. Doa kami semoga sukses terus sampai go internasional. Ya, baik teman-teman semua, kita sudah mencapai di penghujung segmen, tapi jangan bersedih karena kita akan kembali dengan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast Kepoin Yuk. Yuk.